Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, begitu tidak mudahnya untuk bertobat. Karena kami seringkali begitu terikat dengan hal-hal materi, hal-hal di luar Engkau. Dan itu begitu mengikat, mempesona kami. Sehingga kami tidak terikat kepadamu, tapi kepada barang-barang duniawi yang adalah ciptaanmu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tidak jatuh dalam kehidupan-kehidupan yang tak berkenan di hatimu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, tanggal 19 November, kita melihat bagaimana Yesus menangis. Menangis karena Yerusalem, kalian tidak tahu apa yang menjadi damai, sejahtera, kerinduan hati kalian. Dan Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem akan hancur lebur, tidak ada batu yang akan berdiri di atas batu yang lain. Dan benar pada tahun 70, Yerusalem, bait Allah, dihancur leburkan. Dan yang tersisa hanyalah tembok ratapan yang sekarang ini menjadi tempat doa orang-orang Yahudi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa Yesus menangis? Karena kita tidak bertobat. Karena kita tidak memperbaiki hidup kita. Karena hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Kekudusan seperti yang diminta oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bunda Maria dalam penampakannya di Fatimah tahun 1917, mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Oktober, 6 kali penampakannya kepada ketiga anak kecil, Maria, Jacinta, dan Jacinto. Lucia, Jacinta, dan Jacinto. Maria menunjukkan kepada mereka supaya bertobat. Bertobat dan bertobat. Kenapa harus bertobat? Dan itu ditunjukkan oleh Maria dengan membawa ketiga anak kecil ini ke neraka. Dan lukisan neraka itu begitu mengerikannya sampai tidak disampaikan oleh Lucia kepada dunia karena begitu mengerikan. Rahasia itu ditutup sampai pada zaman masa Santo Yohanes Paulus II. Dibuka apa yang sesungguhnya terjadi. Rahasia apa itu? Itu neraka. Neraka abadi di mana orang menderita api dan seterusnya. Begitu mengerikan sehingga tak terlukiskan penderitaan yang abadi bagi manusia. Bunda Maria tidak hanya menunjukkan kepada ketiga anak itu tentang pertobatan, tentang neraka, tetapi juga Bunda Maria menunjukkan pada mereka suatu gejala alam yang tak pernah mungkin dapat terjadi oleh manusia. Dancing sun, matahari yang menari-nari di hadapan begitu 17.000 orang di kota Fatimah. Air yang rumput yang tadinya basah karena hujan menjadi kering karena dancing sun itu. Dan itu tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Dan Bunda Maria, Ibu Yesus, melakukan itu, menjanjikan itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Allah dan Yesus dan Bunda Maria menunjukkan sesuatu yang mengerikan akan terjadi, ternyata manusia tidak juga berdosa, tidak juga bertobat, tidak juga memperbaharui diri. Apakah pesan Fatimah itu terjadi, diwujudkan? Juga tidak. Hanya memang kita lihat bahwa Rusia yang komunisme itu kemudian hancur lebur. Ya, faham ideologi komunisme juga hancur lebur berkat Santo Yohanes Paulus II. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang luar biasa pun manusia tidak bisa
masih tidak bisa, masih tidak dapat untuk bertobat, memperbaiki diri kita sendiri. Betapa sulitnya bertobat. Santa Teresa dari Avila pernah ditunjukkan juga tentang neraka dan surga. Lalu Teresa mengatakan, kenapa di neraka begitu banyak orang, tapi di surga tidak. Hanya sedikit orang. Dan Yesus mengatakan, karena jalan masuk ke surga itu jalan yang sempit. Jalan yang sempit. Tidak banyak orang yang bersedia masuk ke kedalaman itu. Tidak banyak orang yang bersedia masuk ke kebahagiaan, kekudusan. Karena sakit, karena sulit, karena penderitaan. Siapa yang suka menderita? Maka seringkali ketika kita menghadapi penderitaan, kita mundur teratur. Ketika kita diajak untuk masuk lebih dalam, kita juga mundur teratur. Karena dituntut suatu pengorbanan salib yang besar. Dan itu Yesus, dan itu Bunda Maria. Dan itu Santa Teresa Avila juga. Dia juga mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak mudah. Karena itulah di Vatikan ada patung di mana Teresa Avila hatinya tertusuk pedang seperti Bunda Maria. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang membuat Yesus menangis kepada dunia sekarang ini? Tuhan memberikan peringatan lewat pandemi, lewat virus selama beberapa bulan. Apakah kita bertobat? Apakah kita kembali ke jalan Dia? Wallahu a'lam. Tak seorang pun tahu, tak seorang pun, atau orang juga nggak peduli juga untuk apa. Orang tidak punya pikiran mau jauh nanti menjadi apa, kayak nggak peduli. Yang penting sekarang menikmati carpe diem. Nikmatilah apa yang sekarang ini. Orang tidak punya memori tentang masa akhir hidup kita mau jadi apa. Orang tidak punya pandangan itu, tidak punya gambaran seperti itu. Ya. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menggerakkan kita untuk bisa bertobat? Secara pribadi saya bertanya dalam diri saya sendiri. Selama kurang lebih 30 tahun saya menjadi imam. Berapa banyak orang yang bertobat dengan pewartaan saya? Sungguh-sungguh bertobat loh ya. Bukan hanya sekedar baik cerita. Apakah bisakah hitung dengan jari orang-orang yang sungguh bertobat, orang yang sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Yesus? Saya tidak yakin. 5 pun saya tidak yakin. Dan itu yang mungkin juga menggerakkan saya. Kenapa? Bukan banyaknya orang sekarang harus begitu luar biasa, tapi mungkin secara pribadi orang dibimbing, dituntun untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Maka Santa Teresa dari Avila ketika tahu bahwa masuk surga dan bertemu Yesus bukan yang gampang, maka dia melatih, membuat suatu meditasi, ya, the prayer of recollection, meditasi, kontemplasi yang berpusat kepada Kristus lewat sabdanya. Ya. Latihan itu latihan berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus sampai Yesus mengubah hidup kita. Saya kira jalan itu yang mungkin, yang bisa kita lakukan. Jalan meditasi, jalan kontemplasi, jalan bacaan kitab suci, hening, diam. Mengizinkan Tuhan untuk menyentuh, menjamah, mengubah. Memasuki relung-relung hati kita yang paling dalam, di mana di situ ada kecenderungan kita untuk tidak mendengarkan Tuhan. Dosa itu bukan hanya melakukan A, B, dan C yang bertentangan dengan Tuhan, itu benar. Tapi jauh lebih dalam adalah dosa ketika kita menolak untuk bergaul, untuk mendekat dengan Tuhan. Ketika kita mau menjauh dari Tuhan, itu adalah dosa.
Ya, entah dengan pikiran, entah dengan perasaan, entah dengan sikap. Saudara, mari sekali lagi, apakah Anda juga ketika mendengarkan renungan-renungan saya juga bertobat? Saya tidak tahu. Saya hanya mohon supaya Tuhan dan Roh Kudus menyentuh hati Anda, mengubah Anda bersedia atau tidak. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Tanggung jawab Tuhan dan tanggung jawab Roh Kudus. Saya sudah memberikan yang terbaik. Maka mari saudaraku terkasih, lewat tangisan Yesus ini, bukan hanya tangisan ketika dulu zaman Yesus, tapi sekarang pun Yesus tetap menangis. Menangis dunia yang tidak mendengarkan dia, yang semakin jauh dari dia. Menangisi kita sendiri, menangisi saya dan Anda. Apakah aku juga menangis ketika ditegur oleh Yesus? Semoga saudaraku terkasih, bacaan hari ini membuat kita tergerak untuk mencari dia, bertemu dengan dia, ya, bertemu dengan Yesus. Sehingga Yesus dirasakan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Hanya Yesus yang bisa membuka meterai, ya, kitab yang dimeterai itu. Kitab apa yang dimeterai itu adalah kitab kehidupan, rencana Allah bagi manusia, rencana keselamatan Allah, rencana penebusan Allah bagi manusia. Dan hanya Yesus yang membuka, dan dia menjalankan itu. Dan rencana itu sudah terjalan dalam diri Yesus. Anda dan saya sekarang mengikuti Yesus, bersama Yesus, untuk Yesus. Tuhan memberkati kita semua untuk jangan mundur dan terus semakin mendekat bersama dia. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.